Alhamdulillah Rabbil Alamin, waliyis salihin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, Allah kembali kumpulkan kita di Masjid Baitur Rahim ini. Seperti biasa, kita lanjutkan kajian bulanan kita membahas kitab Al-Kabair, buah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan jalan ke surga, serta diampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Salawat teriring salam tak lupa untuk kita haturkan kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia di atas sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Kita lanjutkan pembahasan dosa besar yang ke-44. Kata penulis rahimahullah, al-musawwiru fi thiyabi wal hitani wa nahwi dhalik, yaitu menggambar makhluk yang bernyawa baik di pakaian, tembok, atau yang semisal. Jamaah sekalian, mungkin sebagian orang bertanya-tanya, kenapa sih yang seperti ini dipermasalahkan? Gambar makhluk bernyawa, melukis makhluk bernyawa, bikin patung berupa makhluk bernyawa, ya. Kenapa sih yang seperti ini dipermasalahkan? Mungkin sebagian orang akan ngomong seperti itu. Bukankah itu bagian dari seni, bagian dari keterampilan, apalagi bisa menghasilkan omset, ya kan? Orang bisa melukis gambar wanita, orang bisa melukis gambar binatang, orang bisa melukis gambar tokoh-tokoh tertentu. Ini kan kesenian, ini kan memiliki nilai seni dan memiliki nilai keterampilan. Kenapa harus dipermasalahkan yang seperti ini? Nah, ini jamaah sekalian, maka jawaban dari pernyataan semacam ini, bahwa yang harus kita pahami bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Pahami kaidah ini dulu, Islam adalah agama yang sempurna. Dan Islam itu membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia dan mencegah kemudaratan atau keburukan bagi manusia. Makanya keyakinan kita, setiap perintah dalam Islam pasti mengandung maslahat, dan setiap larangan dalam Islam pasti untuk menghindarkan seorang dari apa? Mudarat, dari mara bahaya. Mungkin timbul pertanyaan, apa keburukan, apa mara bahaya dari seorang menggambar makhluk yang bernyawa? Ya, kalau dilarang pasti mengandung apa? Mara bahaya. Apa mara bahayanya seorang menggambar makhluk bernyawa? Bukankah itu keterampilan, kesenian, dan yang semisal? Maka jawabannya jamaah sekalian, bahwa menggambar surah atau makhluk bernyawa itu sarana menuju kesyirikan. Betul, kita katakan sarana, ya bisa jadi terlaksana, ya bisa jadi enggak.
Makanya kan kesempurnaan Islam itu menutup celah dan pintu ke segala macam hal yang menjerumuskan kepada keburukan. Dulu ketika kita membahas masalah zina, kita membawakan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Allah berfirman, jangan kalian mendekati zina. Itu lebih spesifik daripada Allah mengatakan jangan zina. Kalau jangan zina berarti kita boleh ngapain aja, yang penting nggak zina kan? Sentuh-sentuhan nggak apa-apa, pelukan nggak apa-apa, ciuman nggak apa-apa misalkan. Yang penting nggak zina. Tapi nggak seperti itu. Syariat Islam memberikan perintah kepada kita jangan dekati zina. Bukan jangan zina aja. Maknanya apa jangan dekati zina? Ya jangan menuju ke sarana-sarana yang bisa mengantarkan seorang kepada perzinaan. Karena zina itu step by step, tidak langsung orang zina. Sama kesyirikan, apakah akan muncul begitu saja orang langsung syirik begitu, nyembah patung, nyembah gambar? Enggak, bertahap terlebih dahulu. Dan ini yang terjadi di masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana kita tahu ya, di surah Nuh ayat ke-23, kaumnya Nabi Nuh itu menyembah siapa? Menyembah berhala yang mereka namakan dengan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu sembahan-sembahan berhala-berhala yang ada di masa Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ceritanya bagaimana kok berhala-berhala tadi bisa disembah? Panjang ternyata para jamaah ceritanya. Ini dibawakan cerita ini oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surah Nuh ayat ke-23. Ibnu Abbas mengatakan, siapa itu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr? Kata beliau, asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. Mereka adalah nama-nama orang soleh yang hidup di masa Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu dhalika falam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat. Jadi mereka adalah nama-nama orang soleh zamannya Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung-patung mereka, gambar-gambar mereka. Tujuannya apa pertama kali membuat patung dan gambar mereka? Tujuannya pertama kali adalah untuk mengenang mereka, agar semangat beribadah ketika melihat gambar dan patungnya orang soleh. Iya. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan beralih generasi, patung-patung dan gambar-gambar tadi yang awalnya cuma untuk memotivasi, akhirnya menjadi apa? Disembah selain Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini jamaah sekalian, perhatikan. Jadi kaumnya Nabi Nuh tadi, mereka ketika membuat patung orang soleh, membuat gambar-gambar orang soleh, awalnya maksudnya tidak menyembah, akhirnya malah disembah. Seperti itu pula gambar-gambar tadi. Walaupun awalnya mungkin orang membuat gambar makhluk bernyawa tadi, menggambar, membuat patung makhluk bernyawa, awalnya tidak disembah, tapi itu tetap ada kekhawatiran nantinya apa? Akan disembah. Kalaupun tidak disembah, di sana ada madorot-madorot lain dari memajang gambar makhluk-makhluk bernyawa. Jadi nggak mesti harus disembah, jemaah. Apa madorot lain? Madorot lainnya contohnya dalam riwayat disebutkan malaikat tidak akan masuk di sebuah rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Malaikat apa di sini, jemaah? Para ulama kita mengatakan ini malaikat rahmat. Malaikat yang masuk ke rumah kita, mendoakan rumah kita, mendoakan
seluruh keluarga kita itu malaikat rahmat, bukan malaikat maut ya Pak. Kalau malaikat maut udah ajalnya tetap aja masuk gitu. Ya. Malaikat di sini yang dimaksud adalah malaikat rahmat yang selalu mendoakan kebaikan bagi setiap penduduk rumah. Kan sayang, biasanya rumah kita didoakan malaikat gara-gara ada gambar, akhirnya malaikat nggak jadi masuk, kan gitu ya. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini mudarat yang didapatkan ya apabila seorang memajang gambar makhluk yang bernyawa tadi. Dan juga mudarat-mudarat lain yang nanti insyaallah akan kita bahas di hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Jadi tidak cuma masalah disembah, enggak, tapi juga ada mudarat lain. Baik, hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar makhluk yang bernyawa, maka akan dibebankan kepada dia untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat, padahal dia tidak mampu untuk melakukannya. Hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini apa konsekuensi beratnya? Di hari kiamat kelak Allah akan tantang dia untuk meniupkan apa? Ruh dari gambar yang dia gambar. Jelas di sini ya. Baik, ini berat sekali. Berat sekali. Kemudian hadis berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamatil musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti, di antaranya, nah ini jemaah sekalian, di antara orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat apa? Orang yang mereka menggambar makhluk yang bernyawa. Kemudian di hari kiamat orang ini akan diperintah oleh Allah untuk menghidupkan gambar makhluk yang dulu dia gambar. Ya, luar biasa. Kalau dia dulu biasa bikin patung makhluk bernyawa ya, patung binatang, patung manusia. Kalau dia dulu biasa membuat apa? Gambar-gambar, lukisan-lukisan manusia, apalagi mohon maaf lukisan-lukisan wanita telanjang ya. Ini tambah-tambah lagi nih, sudah maksiat ditambah lagi apa? Menggambar makhluk yang bernyawa. Oh, tambah berat lagi nih siksanya. Apa siksanya? Siksanya keras. Di samping itu dia dipaksa oleh Allah untuk menghidupkan makhluk yang dulu dia gambar. Baik. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari safar dan aku menutup rumahku dengan gorden yang ada gambarnya. Jadi ada tirai di rumahnya Aisyah, namun tirai itu ada gambar makhluk bernyawa. Fahatakahu wa talawwana wajhuh. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, mencopotnya, dan rona muka beliau berubah. Artinya beliau nggak senang kalau tirai rumah beliau ada gambar makhluk bernyawa. Waqala, kemudian beliau bersabda, asyaddun nasi 'adzaban indallahi alladziina yudahuna khalqallah. Orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat nanti adalah orang yang menyerupai ciptaan Allah. Jadi ini salah satu alasan kenapa menggambar makhluk bernyawa itu dilarang. Bukan hanya sekedar khawatir disembah, bukan hanya itu saja, tapi apa? Menggambar makhluk bernyawa itu bagian dari menandingi ciptaan Allah. Ini kata beliau SAW. Jadi berusaha ingin menandingi ciptaan Allah. Ini sebabnya kenapa menggambar makhluk bernyawa itu tidak diperbolehkan. Ini jemaah sekalian. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis sahih. Ya. Baik.
Kemudian hadis berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, alladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang dahulu mereka menggambar makhluk yang bernyawa, maka mereka diazab nanti di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkan dulu yang kamu buat. Kalau dia dulu sukanya melukis manusia, melukis binatang, kemudian membuat patung-patung manusia, patung binatang dan seterusnya, maka ancamannya apa? Di hari kiamat disuruh menghidupkan patung-patung dan apa? Gambar-gambar yang dahulu mereka buat. Kemudian hadis lainnya masih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam. Ya, setiap musawwir, setiap orang yang membuat patung tadi, yang sangat mengherankan, ada orang muslim menerima apa? Menerima order patung Buddha. Ini kan musibah. Ternyata yang bikin orang muslim kan musibah, yang akhirnya disembah selain Allah kan. Ada orang muslim menerima order apa? Pembuatan patung Yesus. Kan lucu. Ini ancamannya apa di hari kiamat? Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Allah akan jadikan patung-patung yang dulu dia buat, gambar-gambar yang dia gambar dari makhluk bernyawa tadi, memiliki ruh. Jadi hidup lagi tuh patungnya, akan Allah hidupkan. Gambar yang dulu dia gambar juga Allah hidupkan. Akhirnya apa? Gambar dan patung tadi yang dia buat akan mengazab dia di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sudah diriwayatkan Bukhari dan Muslim, pasti sahih hadisnya. Ya. Jadi nggak bisa mengelak. Jangan lagi lawan pakai logika, jangan lagi apa? Lawan pakai perasaan. Karena ini hadis pasti sahih. Terserah. Kalau belum siap mengamalkan atau nggak siap mengamalkan, itu urusan Anda di hadapan Allah, kan gitu. Pokoknya hadisnya begini adanya. Ya, nggak usah protes ke hadis. Ya protes ke diri sendiri. Ya protes ke diri sendiri. Ya, kalau mau tetap menjalankan yang seperti itu karena penghasilannya besar, ya tanggung sendiri. Kan masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, kan gitu. Intinya Nabi sudah menyampaikan yang seperti ini, kewajiban kita harusnya sami'na wa ata'na. Padahal menggambar kan gak mesti apa? Gak mesti harus makhluk bernyawa. Islam tidak melarang kreativitas secara total. Tolong perhatikan ini. Kalau dikatakan ini namanya Ustadz menghalangi kreativitas, menghalangi apa? Potensi diri. Loh, memang menggambar itu semua harus makhluk bernyawa? Masih diperbolehkan kok gambar-gambar, yang penting bukan makhluk yang bernyawa. Contoh di hadis berikutnya. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat makhluk seperti makhluk ciptaanku, kata Allah. Fayakhluqu habbatan. Hendaknya kalau mau menggambar, ya, atau mau bikin patung, buatlah yang dari biji-bijian, artinya tumbuh-tumbuhan. Orang kalau mau buat lukisan pohon, lukisan biji-bijian, lukisan batu, lukisan gunung, lukisan langit, apa lagi Pak? Rumah, lampu, gitu. Jalan raya, gedung tinggi, silahkan, nggak apa-apa itu. Atau mau bikin patung boleh nggak? Boleh. Patungnya patung kelapa misalkan. Ada nggak patung kelapa Pak? Atau patung apa? Pohon, itu nggak apa-apa. Karena memang nggak terlarang. Tapi kalau patungnya patung manusia, terlarang. Ya.
Au liyakhluqu sya'irah au liyakhluqu dzarrah. Intinya mau gambar ya gambar-gambar yang sifatnya bukan makhluk bernyawa, intinya seperti itu jemaah sekalian. Ya. Iya, jadi ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang semua lukisan, tapi ada lukisan-lukisan yang diperbolehkan. Baik dari lukisan yang tidak bernyawa ya. Baik, jadi kita sudah sebutkan tadi bahwa alasan kenapa kita dilarang menggambar makhluk yang bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa karena 3 alasan tadi ya Pak ya. Yang pertama apa tadi Pak? Alasan pertama tadi karena menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kedua Pak? Hah? Iya, sarana menuju kesyirikan, betul. Kemudian ulama juga menyebutkan karena itu menyerupai perbuatan ahli kitab. Nah, ini saya tambahkan. Kenapa? Kebiasaan ahli kitab dulu, orang-orang Yahud dan Nasrani di zaman dulu, ketika orang-orang soleh di kalangan mereka meninggal atau para nabi di kalangan mereka meninggal, maka mereka jadikan patung-patung yang menyerupai apa? Orang-orang soleh mereka bikin seperti tugu atau monumen dalam bentuk patung. Itu kebiasaan dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani begitu. Jadi tempat-tempat ibadah mereka itu dipenuhi dengan patung-patung. Kenapa? Mengenang jasa orang soleh yang meninggal tadi. Ya, itu kebiasaan ahli kitab dulu. Dan Nabi melarang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai satu kaum, dia termasuk dari mereka. Makanya Nabi melarang ya menyerupai ahli kitab. Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan, bukankah kita membuat gambar bukan untuk disembah kok? Saya melukis itu untuk kreativitas, saya melukis untuk dijual, saya melukis untuk seni budaya dan seterusnya. Nggak ada tujuan untuk disembah. Mungkin sebagian mereka beralasan begitu. Maka kita jawab ya bahwa larangan kita menggambar makhluk yang bernyawa itu bukan karena semata-mata disembah, bukan. Kan ada alasan lain tadi kan? Ada 3 alasan kan selain disembah apa tadi? Karena menyerupai ciptaan Allah, kemudian meniru kebiasaan ahli kitab dahulu dan kita dilarang untuk meniru mereka. Iya. Kemudian jawaban berikutnya, menggambar makhluk bernyawa tadi itu menjadi apa? Sarana. Kita katakan sarana. Mungkin awalnya sekarang nggak disembah. Orang bikin patung untuk mengenang tokoh tertentu ya, dibuat patungnya, tugunya, monumennya. Awalnya mungkin nggak disembah, tapi kita nggak tahu kan lambat laun orang mengkultuskan patung ini, menyembah patung ini kan. Kan kita nggak tahu lambat laun, karena awalnya kaumnya Nabi Nuh ketika membuat patung orang soleh tadi, itu awalnya kan nggak disembah, iya kan? Awalnya untuk mengenang jasa mereka, menyemangati masyarakat agar semangat ibadah dengan melihat patung orang-orang soleh tadi. Tapi apa yang terjadi setelah generasi ke generasi semakin berubah, berganti lagi? Ternyata patung yang awalnya tadi tidak disembah akhirnya disembah. Ya, maka ini sifatnya kan saddud dzari'ah, menutup celah, tindakan preventif yang dilakukan oleh Islam. Nah, sekarang berikutnya tentang hukum membuat gambar dengan kamera foto. Ya. Apakah ini termasuk taswir ya? Termasuk video dan seterusnya, termasuk foto gitu ya? Apakah ini termasuk menggambar makhluk yang terlarang? Nah, di sini kita katakan bahwa kamera foto itu sesuatu yang baru, belum ada di masa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kasusnya baru. Makanya karena kasusnya baru, wajar para ulama di masa sekarang pun berbeda pendapat. Kenapa kita bawakan ini beda pendapat? Supaya kita bisa menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kita, Pak.
Jadi Pak, kalau ada orang nggak mau difoto, ya kita maklum. Kenapa kamu nggak mau difoto? Saya nggak mau gambar makhluk bernyawa. Ya udah, maklumi aja Pak, nggak usah dipaksa ikut foto Pak. Ada sebagian ustadz nggak suka difoto Pak, ya jangan foto-foto dengan ustadz itu, ya. Jadi kita maklumilah. Demikian juga kalau ada ustadz foto dengan jamaahnya dengan menggunakan kamera, ya kita juga maklumi juga. Karena memang ulama di masa sekarang juga berbeda pendapat. Karena apa? Karena masalahnya kamera ini memang nggak ada di masa Nabi. Sesuatu hukum yang baru dalam fikih disebut dengan al-mustajaddah, sesuatu yang baru, dinamakan dengan kontemporer, kasus kontemporer. Kasus-kasus yang baru semacam ini biasanya banyak ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena memang di masa Nabi nggak ada, sehingga para ulama pun berijtihad. Nah, pendapat pertama dari kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa foto makhluk bernyawa sama dengan menggambar makhluk bernyawa, karena intinya sama-sama menghasilkan gambar. Makanya jamaah, kalau ada sebagian yang berpendapat demikian, ya kita hargailah pendapatnya, ya, sehingga dia nggak mau foto-foto apa, ya sudah, nggak apa-apa, ya. Ustadz sini foto bareng jamaah, ustadznya nggak mau, ya dimaklumi aja Pak, nggak apa-apa. Nah, ustadznya mau juga, ya silahkan, nggak usah saling celah mencela, ya. Ini masalah khilaf di kalangan ulama kita. Jelas sampai sini ya Pak? Nah, itu alasan pendapat pertama. Kenapa? Intinya itu gambar, orang menyebutnya juga gambar, sehingga nggak ada bedanya kata mereka antara melukis dengan fotografi. Itu kata mereka. Pendapat kedua dari para ulama, mereka mengatakan bahwa gambar melalui kamera itu tidak termasuk taswir, tidak termasuk menggambar makhluk yang bernyawa, tidak masuk. Kenapa? Alasan mereka karena foto yang tertangkap atau gambar yang tertangkap dari kamera tadi itu tidak ada unsur menandingi ciptaan Allah. Tolong perhatikan Pak, tadi kenapa gambar makhluk bernyawa dilarang? Karena itu menandingi ciptaan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika seorang menjepret ya, memfoto, ya, apakah itu menandingi ciptaan Allah? Kata pendapat kedua, nggak ada unsur menandingi ciptaan Allah. Kenapa nggak ada? Sebab ketika dia memfoto, yang muncul di foto adalah ciptaan Allah itu sendiri. Sementara kalau gambar, iya, orang melukis manusia itu di depan dia, itu namanya apa? Menandingi. Jadi ada unsur ingin meniru. Tapi kalau foto itu hanya tangkapan, sehingga nggak ada unsur menandingi ciptaan Allah, karena yang tertangkap di foto itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Sama seperti orang bercermin. Boleh nggak orang bercermin Pak? Hah? Padahal di depan cermin kita itu gambar bukan? Ya pasti kita sebut gambar. Tapi cermin tidak dikatakan menandingi ciptaan Allah. Kenapa? Cermin itu hanya menangkap gambar kita, ya, wajah kita tertangkap oleh cermin, gitu loh. Makanya kita bercermin. Nah, sama juga kamera. Jadi di kamera itu nggak ada unsur menandingi ciptaan Allah, karena yang tertangkap oleh kamera itu sendiri sudah ciptaan Allah, gitu loh. Ini yang dipegang oleh pendapat kedua. Iya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi mana yang lebih kuat? Mana Pak kira-kira Pak? Wah, ini kayaknya milih yang kedua ya Pak. Kayak bisa ditebak Pak. Kayaknya kalau orang suruh milih, wah enak pendapat yang kedua nih, boleh aja lah. Kan ada ulama yang membolehkan. Iya, betul memang sih pendapat kedua, wallah alam, dari alasan mereka itu lebih kuat. Jadi ini nggak masuk gambar memang. Ya, kalau nanti masuk gambar berarti cermin juga bagian menggambar, berarti nanti nggak boleh bercermin dong. Nah, ini masalah lagi nanti. Ya, baik. Jadi di sini foto dengan kamera tidak termasuk apa? Tidak termasuk gambar makhluk bernyawa, dengan syarat Pak. Nah nih ada syaratnya. Kalau sudah mau moto itu jangan diedit-edit Pak.
Nah ini sekarang kan banyak foto-foto yang ada editannya tuh, diedit jadi gambar tua itu ya. Lawang bagus-bagus masih muda kok malah diedit jadi gambarnya apa? Keriput. Ini kepingin tua cepet apa gimana? Banyak bapak-bapak udah tua pingin muda lagi ya Pak. Ini malah anak-anak muda pingin tua, diedit-edit gambarnya jadi gambar orang tua Pak. Ini nggak boleh. Sebab kalau sudah diedit-edit ya, dirobah-robah ya, sekarang misalkan digambarkan umurnya 20 tahun, nanti diedit gimana kalau sudah umur 60 tahun. Nah, itu ada Pak aplikasi begituan. Konon saya sih nggak pernah Pak, nggak ngerti yang gitu-gituan, cuman konon ada. Jadi kalau diedit pakai itu jadi gambarnya tambah tua kelihatan. Nah ini nggak boleh Pak, ini terlarang. Kenapa? Karena sudah diedit. Kalau sudah diedit sama dengan dia menandingi ciptaan Allah. Kalau begitu dirubah-rubah lagi, udah bener wajah dia kayak gitu diedit-edit lagi. Jadi kalau sudah foto dengan kamera sudah diedit, nah ini sudah terlarang. Kenapa? Karena tadi itu menghasilkan foto yang sudah menandingi ciptaan Allah, diubah warna kulitnya ya. Dia nggak nerima kenyataan Pak, warna kulitnya begitu diputih-putihin. Nggak nerima kenyataan juga wajahnya ya. Akhirnya dibening-beningin wajahnya Pak ya. Nah ini yang seperti ini jelas sudah mengubah bentuk ciptaan Allah. Jadi ini jelas haram yang seperti itu Pak ya, mengedit-edit foto dengan cara-cara seperti itu. Baik. Nah, tapi perlu diperhatikan, meskipun menggambar tidak sama dengan fotografi, tapi ingat hasil dari fotografi itu juga disebut gambar. Perhatikan Pak, hasil dari fotografi itu disebut gambar. Selagi cuma tersimpan di HP mungkin nggak ada soal, tapi kalau sudah tercetak kemudian dipajang di mana? Di rumah, ini sama Pak hukumnya dengan manjang gambar makhluk bernyawa, sama, dan malaikat nggak akan masuk. Ya jelas ya, ini karena sudah dipajang, karena sudah dicetak, jelas ya. Kecuali untuk kebutuhan yang sifatnya darurat Pak, untuk ijazah, KTP ya, atau yang lain-lain ya, maka ini baru kemudian dia dicetak ya, dipajang ya, karena memang ada keperluan di situ. Ustadz, sekarang ini di lembaga pendidikan harus ada foto presiden dengan wakil presiden. Itu keharusan, nggak mau harus ada. Ya sudah, nggak apa-apa, karena darurat. Iya nggak, darurat. Kalau nggak nanti sekolahnya bisa ditutup, ya udah dipasang, nggak apa-apa, karena darurat. Jadi selagi tidak darurat nggak boleh majang foto, tetap nggak boleh. Jelas ya jemaah sekalian ya. Baik. Jadi kalau mau foto ya sudah disimpan di mana? Di file aja, di file gadgetnya atau laptopnya, silahkan, nggak ada masalah. Ya, baik. Nah, karena sekarang orang sudah mulai berlebihan dalam menggunakan foto ya mas sekalian. Ya, sampai wanita-wanita pun akhirnya menampakkan fotonya di sosmed. Nah ini sudah bahaya lagi nih. Ya, akhirnya dinikmati oleh laki-laki yang melihat, kan bahaya. Jadi meskipun foto tidak sama dengan gambar tangan ya, tapi jangan bergampangan dalam menggunakan foto. Apalagi ma'asyiral muslimin, belakangan ini foto pun bisa dimanfaatkan oleh tukang sihir. Betapa sering ya tukang sihir itu memanfaatkan salah satu media untuk mensihir itu apa? Fotonya. Syukur-syukur bisa dapat rambutnya kata mereka. Apalagi dapat, mohon maaf, salah satu bajunya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan itu berhasil, tambah lagi fotonya, tambah lagi kuat sihirnya. Nah, ini karena bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu ya, sebaiknya tidak memajang foto ya. Wallahu a'lam bishawab. Terutama untuk wanita-wanita muslimah. Nah, kemudian di sini apabila seorang menggambar makhluk bernyawa tadi dan sudah dihilangkan kepalanya,
Ya, jadi kepalanya nggak ada, Pak. Kepalanya diblur, maka itu tidak termasuk menggambar makhluk bernyawa. Jadi dalam sebuah hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-suratul ra's, fa idza quti'ar ra'su falaysa bisurah. Inti dari gambar surah adalah kepalanya. Jadi kalau kepalanya dipotong, maka ini bukan surah, bukan makhluk yang terlarang. Jadi kalau misalkan seorang melukis, ya, tapi tidak ada wajahnya, ya, kepalanya sudah nggak ada, artinya tidak ada gambar wajahnya, itu nggak ada, ya, blur semuanya gitu. Jadi kalau kan sebagian sekarang ada orang jadi komika ya Pak ya, yang orang nulis komik nulis tentang komik, tapi komiknya isinya dakwah. Ada nggak Pak? Ada sebagian saudara kita membuat seperti itu. Karena kadang-kadang dengan membuat komik-komik seperti itu isi kontennya dakwah, itu kadang-kadang sebagian orang yang awalnya belum mengenal sunnah kadang-kadang jadi mudah mengenalnya. Nah ini boleh, silahkan membuat komik-komik seperti itu, misalnya dengan cara mungkin di situ ada unsur-unsur pendidikan, edukasi, ada pendidikan akidah, pendidikan masalah fikih, ya, dengan cara apa? Membuat komik, silahkan, tapi komiknya jangan sampai apa? Ya maaf? Jangan sampai ada wajahnya, ada mata, ada mulut. Jadi kalau mau dibuat ya diblur aja. Nah, kalau misalkan anak berbincang dengan ibunya, ya ibunya ada hijabnya tapi nggak ada wajahnya, ya. Anaknya juga seperti itu, mungkin hanya rambutnya saja digambarin tapi wajahnya nggak ada, di blur. Nah, ini nggak termasuk surah. Jadi kalau mau seorang berprofesi jadi komika, nulis komik, ya, komik edukasi, ya, bukan komik bohongan, fiktif, nggak boleh itu. Edukasi tadi, pendidikan akidah, ya silahkan, tapi etikanya diperhatikan nanti ketika menggambar, jangan sampai apa? Seperti makhluk yang bernyawa tapi di blur, dihilangkan wajahnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari jamaah yang mau bertanya. Tafadhol. Oh iya, Bapak di ujung, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kategori menyembah itu apa? Kapan sesuatu dikatakan menyembah? Menyembah jemaah sekalian ketika kita mempersembahkan salah satu dari bentuk merendahkan diri, ketika seorang menyembahkan salah satu dari bentuk merendahkan diri yang seyogyanya hanya untuk Allah, yang seharusnya hanya untuk Allah, tapi dipalingkan kepada selain Allah. Contoh apa? Berdoa. Seorang berdoa menyeru kepada mayit yang sudah mati. Orang sudah mati kok dimintai doa, dimintai berkah, dimintai rizki. Nah itu termasuk apa? Menyembah selain Allah. Karena doa itu hanya hak Allah. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah hanya kepada Allah, doalah hanya kepada Allah, dan kalau minta tolong hanya kepada Allah juga. Ini satu contoh doa. Contoh yang lain, menyembelih. Menyembelih itu bagian dari ibadah. Ketika menyembelih ini dipersembahkan untuk selain Allah, tumbal, sedekah laut dan yang semisal, ya, untuk mencegah dari mara bahaya, misalkan seorang motong kerbau, motong kambing, motong sapi, tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi jin-jin jahat yang jaga di tempat itu, ya, tidak usil, tidak nakal, sehingga dipersembahkan apa? Tumbal. Ini termasuk menyembah, Pak. Contoh lagi apa, Pak? Menyembah selain Allah. Contohnya adalah kalau tadi doa, menyembelih. Contoh yang lain, seorang sujud dengan apa? Dengan penuh kerendahan. Nah, ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu hal yang itu termasuk ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah tapi dipalingkan kepada selain Allah, maka itu memalingkan ibadah. Ya, bisa dipahami ya, Pak ya? Ya, wallahu a'lam. Baik, silakan. Contoh-contoh yang lain banyak, Pak ya. Kalau kita mau melihat contoh
bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, silakan. Oh iya. Orang bilang, wah saya nggak bisa hidup ini tanpa HP. Itu gimana? Oh iya, orang mengatakan saya nggak bisa hidup tanpa HP. Iya, maka kita lihat dulu orang yang ngomongnya, Pak. Apa maksud dia ngomong saya nggak bisa hidup tanpa HP? Ya, kenyataannya dia nggak punya HP, bisa hidup nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa hidup? Selagi dia makan dan minum, ya masih punya rezekinya jatahnya masih ada, kan dia masih bisa hidup kan? Iya. Terus kenapa dia bisa ngomong begitu? Nah, ini perlu diteliti. Sebab pertama, apakah mungkin dia menggunakan HP itu untuk pekerjaan dia? Mau nggak mau harus ada HP karena pekerjaan dia menuntut dia untuk berkomunikasi. Maka kalau maksud dia nggak bisa hidup tanpa HP, maksudnya ini HP salah satu sumber maisha saya, sumber rezeki gitu loh maksudnya. Ya saya nggak bisa hidup sempurna maksudnya. Hidup bisa tapi nggak sempurna tanpa apa? Nah, kalau maksudnya itu ya nggak masalah. Jadi dia jadikan HP hanya sarana gitu, penyempurna. Jadi kalau nggak ada HP nggak sempurna, maksudnya nggak bisa hidup, maksudnya hidupnya nggak sempurna gitu loh. Nah itu baru. Tapi kalau dimaksud saya nggak bisa hidup tanpa HP, kenapa? Karena HP itu dia sudah kecanduan, gara-gara HP dia berbuat maksiat, gara-gara HP dia apa? Melanggar perintah Allah. Maka ketika dia seperti itu kondisinya, bisa jadi dia telah menyekutukan Allah dalam hal kecintaan. Ya mungkin tidak sampai pada taraf syirik besar, tapi bisa jadi itu menjadi syirik kecil gara-gara HP-nya apa? Dia berbuat hal-hal yang terlarang. Jelas ya jemaah ya? Nah ini jadi nanti dilihat kondisinya. Dia ngomong seperti itu tuh tingkat parahnya dia terhadap HP sudah sampai mana. Jadi ini sebenarnya kan kata-kata global ya. Dilihat orangnya nanti yang pegang HP. Kalau dengan HP itu dia sampai pada taraf murtad gara-gara HP, nah itu sudah. Berarti HP itu jadi berhala selain Allah. Gara-gara HP dia murtad. Ada nggak Pak? Bisa jadi. Gara-gara HP dia kenalan sama ceweknya ngajak dia murtad. Bisa nggak? Atau kenalan dengan cowoknya bisa. Nah itu HP itu nanti bisa jadi berhala selain Allah. Kenapa? Gara-gara HP jadi murtad. Jadi nanti sampai taraf mana tingkat keparahan dia gara-gara HP tadi? Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah. Iya, sudah cukup Pak? Nggak ada pertanyaan lagi? Iya kayaknya. Oh masih ada, silakan. Apakah sudah ada istihad ulama tentang printer yang bisa membuat foto dari 3 dimensi? Istihad ulama tentang masalah foto menjadi 3 dimensi. Tujuannya apa Pak? Sudah ada teknologi itu Pak. Enggak, masalahnya tujuannya menjadi 3 dimensi itu untuk apa? Foto manusia jadi patung. Foto manusia jadi patung langsung. Ya. Itu tadi Pak, terlarang. Itu termasuk menandingi ciptaan Allah. Dan tujuannya apa coba? Seperti tadi yang foto dari kamera gimana? Dari kamera itu Pak, itu masih asli itu. Itu tangkapan langsung, dan itu pun pendapat sebagian ulama Pak ya. Itu tangkapan langsung sehingga tidak menandingi ciptaan Allah. Tapi kalau sudah bentuk 3 dimensi itu sudah jadi apa? Patung, sudah menandingi Pak. Sama seperti yang diedit tadi. Foto kalau sudah diedit, ditambah kalau jadi patung Pak. Patung itu kan sudah jadi apa? Hah? Udah menandingi Pak. Kalau sudah jadi patung persis. Kalau patung memang terlarang Pak. Itu lebih parah dari foto. Lebih parah lagi patung. Karena memang Nabi SAW dalam hadis menyebutkan haram menjual beli apa? Patung. Kenapa haram? Karena memang patung nggak boleh. Sesuatu yang nggak boleh dijual belikan, kan gitu. Nah, jadi kondisi patung Pak lebih parah dari foto. Kalau foto Pak itu ada keringanan memang, karena dia bukan apa? Bukan langsung menandingi ciptaan. Kalau patung ini memang ada larangan yang khusus lagi daripada sekedar foto. Jelas ya? Jadi jelas membuat apa tadi itu 3 dimensi, jadi foto langsung jadi patung, apalagi sekarang jadi boneka apa tuh Pak? Kemarin ada boneka untuk manggil arwah.
boneka arwah ya Pak, saya nggak ngerti itu, belum baca lagi. Terus ada lagi konon boneka untuk apa? Bentuknya persis kayak manusia dan seringnya itu disalahgunakan Pak. Ya, itu bisa jadi kayak boneka-boneka, mohon maaf, boneka seks itu kan. Itu kan bentuknya manusia kan? Dibentuk. Jadi tujuannya apa? Salah satunya tujuannya ketika seorang tidak punya pasangan hidup, ya, dia mohon maaf berhubungan seks dengan apa? Dengan boneka tadi, naudzubillah. Ini syaitan jelas. Makanya saya tanya, apa tujuannya orang bikin begitu? Ya pasti untuk tujuan maksiat Pak. Nggak mungkin untuk tujuan lain. Nggak mungkin. Saya tanya tujuannya apa? Buat 3 dimensi dari gambar itu kalau untuk bukan hal tadi, untuk imajinasi seks, untuk mungkin imajinasi yang lain seperti tadi, boneka-boneka arwah, tujuannya untuk menggantiin anak gitu kan. Ini seolah-olah nggak beriman dengan takdir Allah, padahal sabar orang nggak punya anak. Terus orang itu kalau sudah berhubungan, mohon maaf, seks dengan boneka-boneka tadi, jadi apa? Males nikah, males, ya. Ngapain punya istri itu nggak setia gitu ya, ribut terus sama istri, mendingan pasangannya apa? Boneka, setia dia gitu. Naudzubillah kan, akhirnya jatuh seperti itu, dan itu kebiasaan orang kafir Pak begitu. Orang muslim nggak mungkin kebayang yang namanya seperti itu Pak, nggak mungkin kebayang Pak. Orang ada pasangan hidup tapi diganti pakai boneka, itu 3 dimensi. Salah satu fungsinya ke situ Pak, pasti arahnya ke situ, sehingga jelas yang seperti itu haramnya nggak diragukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya kita cukupkan sampai di sini. Oh masih ada, silakan kalau masih ada dilanjut. Oh iya, nah tadi kalau memang mau ada gambar Pak, tadi sudah kita sebutkan ya, di blur bagian wajahnya, di blur bagian apa? Bagian wajahnya ya. Jadi jangan berbentuk kartun yang sempurna, artinya gambar yang sempurna ya, bentuk kartun tapi gambarnya enggak. Tapi kalaupun mau dibuat kartun, di blur wajahnya sehingga sudah nggak ada matanya, mulutnya nggak ada itu ya. Jadi di blur. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu namanya apa itu? Iya, silakan. Mengenai membuat barang-barang yang mempunyai Tuhan Allah, yang kita tahu kan ada beberapa negara yang membuat matahari buatan. Itu bagaimana? Iya. Ya pertama itu kan dilakukan oleh orang-orang kafir ya Pak. Orang muslim kan nggak begitu ya. Insya Allah ngapain juga. Orang matahari yang punya Allah sudah jauh lebih sempurna. Manusia sehebat apapun nggak akan bisa membuat yang namanya matahari. Makanya kemarin katanya yang bisa bikin matahari buatan bertahan berapa lama Pak? Hah? Mereka sombong itu. Namanya yang bikin orang kafir, pasti tujuannya apa Pak? Coba menandingi kuasa Allah, pasti. Namanya orang kafir kan nggak beriman. Alhamdulillah yang bikin bukan orang Islam gitu aja. Yang bikin kan orang kafir. Ya orang kafir yang nggak diragukan. Mereka kan ingin menampakkan kesombongannya. Memang yang bisa bikin matahari cuma Tuhan. Kita juga bisa kok, tapi hanya berapa hari padam. Nggak bakal bisa, pasti. Itu cuma sensasi aja, ya. Tapi hanya sementara. Jelas kalau kita mau meniru, ya ngapain kita bikin matahari buatan? Pertama manfaatnya apa bikin matahari buatan? Betul sih, matahari kita menggambar matahari boleh, karena matahari kan bukan makhluk bernyawa ya. Ya tapi jangan dikasih mata, mulut Pak, jangan. Kalau menggambar matahari itu boleh, tapi jangan dikasih mulut, hidung, mata, itu jangan ya. Baik, jadi nggak apa-apa menggambar matahari. Cuman sekarang saya mau tanya, apa sih manfaatnya bikin matahari buatan? Apa manfaatnya sementara matahari ada? Ya itu kan mereka mau bikin gitu karena orang kafir. Orang kafir bikin gitu buat apa? Hanya kebanggaan diri. Sekarang kita umat Islam mau bikin kayak gitu, misalkan, buat apa manfaatnya? Coba. Pertama itu hanya membuang-buang harta, ya kan? Coba untuk membuat energi yang dahsyat seperti itu berapa dana dibutuhkan? Iya. Dana dibutuhkan itu miliaran, triliunan, ya enggak? Dan itu hanya menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang sukanya tabdzir, menghambur-hamburkan harta, itu saudara-saudaranya syaitan.
Sementara kita masih ada matahari, itu ngapain bikin matahari buatan? Hanya menghambur-hamburkan harta. Ya, kecuali membuat sesuatu buatan memang dirasa ada manfaatnya. Contoh misalkan begini, sebagian ilmuwan itu ada yang bisa membuat hujan, ya maksudnya hujan di sini dengan cara, ya bukan membuat hujannya, tapi memacu gitu ya, awan untuk bisa menurunkan hujan dengan rumus-rumus yang mereka ciptakan, ya, ditembakkan ke langit, kemudian ada mendung bisa turun hujan. Tapi itu juga pernah gagal nggak? Pernah gagal juga. Namanya sesuatu yang sifatnya hanya uji coba manusia, lebih banyak gagalnya. Banyak gagalnya. Makanya kan daripada kita habis dana untuk apa? Untuk bikin hujan buatan, mendingan apa? Sholat apa? Sholat apa tuh kalau minta hujan? Istisqa, betul. Iya, sholat istisqa, ngapain kita bikin kayak gitu yang hanya mahal, ngabisin dana ratusan juta, miliaran, tapi ternyata nggak berhasil kan? Nah, lakukan yang syar'i aja. Ya, ini seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Masih ada? Ayo silakan. Boneka. Iya. Iya. Baik. Kalau masalah boneka memang ada keringanan untuk anak kecil punya boneka, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah punya boneka kuda dan kudanya bersayap. Boleh memang untuk anak kecil punya boneka, tapi lebih hati-hati lagi kalau bonekanya matanya kita hilangin, itu lebih utama. Ya, ini kalau anak kecil punya boneka apa aja ya silahkan, tapi kalau bisa matanya dihilangkan itu lebih selamat. Ya, gimana caranya nanti? Maksudnya lebih aman gitu, lebih selamat. Walaupun memang aslinya bagi wanita, bagi anak kecil untuk apa? Boleh pegang boneka, tapi lebih selamat lagi kalau matanya dihilangkan. Nah sekarang kalau boneka-boneka seperti gambaran wanita-wanita yang punya rambut, punya mata, punya mulut, jemaah sekalian, seperti boneka apa jemaah? Nah ya mirip kayak begitu ya. Iya, apalagi bisa ngomong, bisa nyanyi. Nah ini para ulama memberikan nasihat sebaiknya boneka yang seperti ini jangan dipakai sebaiknya. Kenapa? Karena boneka-boneka tadi nggak mengajarkan pendidikan. Kenapa? Mengajarkan wanita itu untuk bersolek. Sementara wanita kalau keluar rumah nggak boleh apa? Nggak boleh bersolek. Saya tanya, ada nggak boneka-boneka semacam itu ngajarin berhijab, Pak? Dikasih hijab gitu, ada? Oh ini wanita begini loh berhijab, panjangnya sekian hijabnya gitu ya, gamisnya sekian misalkan, untuk bajunya yang longgar. Ada nggak Pak? Mohon maaf, biasanya boneka macam gitu tuh dikasih busana yang bikini, ya nggak? Roknya di atas dengkul. Itu ngajarkan kebaikan nggak? Enggak. Karena memang yang biasa menggunakan itu orang-orang non muslim Pak. Ya mereka non muslim, memang nggak punya agama kan? Ya kita orang muslim jangan. Masa kita rela anak kita diberikan boneka semacam itu, akhirnya mengajarkan dia apa? Untuk bersolek. Ya digambarkan bahwa Pak, wanita ya begini, busananya bikini, masa wanita berhijab, kan begitu. Ah ini jadi di samping juga itu bentuknya sempurna seperti manusia. Nah itu kita sebutkan tadi bahwa kalau sempurna seperti manusia itu termasuk menandingi ciptaan Allah. Ya, itu kan boneka-boneka yang bentuk wanita kan sempurna, dia kan membentuk wanita yang sempurna sehingga menandingi ciptaan Allah. Kalaupun tidak menandingi ciptaan Allah, itu ada unsur apa? Mengajarkan tidak baik kepada wanita muslimah. Dan boneka-boneka seperti itu juga umumnya yang pakai bukan orang muslim, memang yang kebanyakan yang pakai orang-orang non muslim. Maka sebaiknya ditinggalkan boneka-boneka yang seperti ini untuk pendidikan anak kita. Alhamdulillah masih banyak boneka-boneka lain yang boleh dan mengajarkan pendidikan. Nah itu lebih baik yang diganti saja dengan boneka-boneka yang masih wajar. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.